hanya bahwa bekerjalah sesuai profesi masing-masing. Kalau saya tentara, jangan mengurusi pekerjaan bawah Polri. Jangan sebagai petani, jangan mengurusi pedagang dan situ. Fokus ke situ. Kalau fokus, maka akan membuahkan hasil buahnya tersebut. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh, berarti semuanya. Rakyat berarti semuanya itu rakyat, termasuk saya rakyat. Rakyat adalah ibu kandung saya, ibu kandung TNI. Karena jati diri TNI dari rakyat untuk rakyat. Nanti pensiun kembali kepada rakyat. Apabila menjadi tentara, menjadi manusia, jati diri manusia dari Allah untuk Allah, kembali kepada Allah. Kita menjadi manusia, di tengah-tengah saya menjadi tentara, tidak kenal dengan rakyatnya, maka suatu saat kalau saya pensiun, maka tidak akan diterima oleh rakyatnya. Sama dengan kita sebagai manusia, dari Allah untuk Allah. Kalau pada saat kita menjadi manusia ini tidak kenal dengan Allah, maka nanti akhirnya tidak akan bisa mengenal Allahnya. Tidak. Proses tetap kembali kepada Allah, tapi prosesnya panjang. Next. Nah, ini kesimpulan. Kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sila pertama, keimanan. Hubungannya iman yaitu buahnya apa? Ketenangan jiwa. Ketakwaan. Takwa itu perilaku. Takwa itu artinya kan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu namanya perilaku. Orang yang rajin sholat, rajin ngaji, bukan dikatakan baik. Yang dikatakan baik adalah perilakunya. Kalau rajin sholat, rajin puasa, dan lain sebagainya hubungannya dengan ibadah, itu memang hablu minallah. Tugasnya manusia diciptakan di dunia untuk beribadah kepada Allah. Akan tapi kita sebagai manusia harus bertakwa, yaitu menjalankan perilaku yang baik di dalam rumah tangga, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ideologi Pancasila merupakan ideologi yang sudah final, yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Karena apa? Karena kalau kita dalam kehidupan ini memakai sila pertama sampai ke sila kelima, maka hidup kita akan terang, bisa diterima di lingkup dan lain sebagainya. Tiga, terapkan sila ke 1 sampai 5 dalam kehidupan sehari-hari. Berarti sudah saya sampaikan. 4, tercipta rasa keadilan, keharmonisan, dan ketentraman serta kebahagiaan. Kalau kita sudah menjalankan, mengaplikasikan sila pertama sampai sila kelima, maka akan merasakan namanya keharmonisan, ketentraman, dan kebahagiaan. 5, semoga Allah selalu memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Ya Rabbal Alamin. Demikian tadi, banyak sebenarnya dari saya, nggak bisa ngupas sedetail mungkin karena ada sesi tanya jawab. Nanti kalau kurang jelas, mari kita bahas bersama-sama. Monggo. Mungkin dari sahabat-sahabat semua ada yang mau bertanya terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Babinsa pada kesempatan malam hari ini. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Pak Ustadz, tolong saya dibantu karena saya bukan Ustadz. Nanti kalau hubungan dengan dalil-dalil jenengan ke iki kayak Isa tapi ra iso asline. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk sila yang ketiga,
Dan yang kelima, di situ ada satu kata yang sama, yakni kata adil. Yang sila ketiga yaitu berbunyi, kok sila ketiga? Keempat. Yang kedua, emang kemanusiaan yang adil dan beradab tadi. Nah, di situ ada kata adil yang diawali dengan kemanusiaan. Sedangkan di sila kelima dibuka. Wedi keliru kayak sing demo wingi. Maca sila keempat kleru-kleru. Yang kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini perbedaannya di mana? Sama-sama ada. Yang kelima keadilan sosial, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil. Ini mohon penjelasan perbedaan di antara kedua kata adil tersebut. Tolong sila kedua dulu Mas. Sila kedua. Keadilan sosial bagi seluruh kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan di situ. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa manusia harus tahu jati diri manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yang di situ yang adil dan beradab. Maksudnya adil itu tadi saya sampaikan adalah dirasa. Hubungannya dengan manusia di situ, ya. Nah, jadi adil, contohnya saya sampaikan tadi, seorang si A memiliki istri 2. Dia kepingin adil kepada istrinya, maka dia membelikan baju atau gaun warna merah. Padahal salah satu istrinya dalam hati sukanya itu warna kuning. Akan tapi karena dia itu nggak kepingin mengecewakan dari suaminya, maka akan tetap diterima. Jadi tadi kata adil di sini di sila kedua itu hubungannya dengan hablum minan nas, ya. Hablum minan nas mulai intern dari keluarga di situ sampai tetangga dan lain sebagainya. Kemudian sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial, saya sampaikan tadi sosial. Jadi sosial itu yang meliputi apa saja? Sosial budaya, sosial adat, sosial agama, sosial demokrasi, dan lain sebagainya di situ, Pak. Jadi perbedaannya kalau yang sila kedua itu hablum minan. Kalau ini hubungannya dengan sosial, hubungannya dengan budaya, agama, dan lain sebagainya. Jadi dulu adatnya apa? Jawa. Kita harus menghormati adat Jawa. Sekarang Islam harus menghormati adatnya Islam. Suku, menghormati orang yang berjiwa seni, menghormati orang yang mempunyai pekerjaan dipandang kita hina, akan tapi dia itu melaksanakan. Contohnya kepada orang yang menjadi PSK, kepada orang pencuri, pokoknya semuanya itu kita sosial. Terus pertanyaannya, kenapa kita tetap sosial kepada orang yang memiliki pekerjaan yang dilarang oleh agama? Gini Pak, kita kembali ke basic. Kita lahir, kayak saya lahir, gak enak jenenge bayi, cita-citanya jadi tentara kene. Ya karena ini proses ini, saya menjadikan tentara adalah Tuhan, Allah. Iku dacing jadi maling iku. Dia jadi maling. Dia orang di cita-cita jadi maling. Mergo dia jadi wayang, akhirnya dia dapuk wayangnya maling. Nah, akhirnya inilah tubuh. Kalau kita sudah sadar, oh inilah namanya memberikan toleransi. Keadilan itu keadilan toleransi, Pak. Ya Pak Nur. Ya, keadilan toleransi namanya. Sementara itu, Pak. Mohon maaf kalau kurang